Ekonomi gelap yang akan melanda negara kita yang diperkirakan akan datang pada tahun 2023 wajib kita persiapkan untuk menghadapinya dari sekarang teman-teman, dari hal-hal yang sangat kecil seperti ini. Jadi di sini kita sebagai orang biasa ataupun orang petani, kita itu juga harus mempunyai persiapan. Apa saja persiapan kita agar kita nanti itu sebagai wong cilik atau orang tani itu tidak terdampak banget ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba berbagi inspirasi guna menghadapi ancaman yaitu ekonomi gelap khususnya untuk wong cilik atau orang tani seperti kita ini. Jadi ikuti terus videonya teman-teman. Intinya adalah semakin banyak kita belajar, semakin banyak akan menghasilkan pengetahuan. Jadi di sini kita memulai dari hal kecil saja untuk ketahanan pangan. Jadi manakala nanti memang terdampak atau kita itu mengalami resesi karena ekonomi gelap itu, kita sudah mulai belajar dari awal dari pekarangan kita yang dekat saja seperti ini. Ketahanan pangan ini contohnya ini dari pekarangan teman-teman. Di sini terlihat sekali kanan kiri kita itu tembok. Jadi di sini kita memulai dari pekarangan atau di sebelah kita itu belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana pekarangan kita itu bisa optimal hasilnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mungkin tidak akan kaget ya menghadapi resesi ekonomi gelap di tahun 2003 ini, tapi yang belum terbiasa mudah-mudahan di sini bisa ikut belajar. Jadi di tempat pekarangan yang sekecil ini atau mungil ini pun bisa menghasilkan asal diolah dengan benar-benar teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Sepintas memang sangat sepele ya teman-teman, tanaman-tanaman sayuran ini seperti tidak ada nilainya. Tetapi kalau hal ini terjadi tatkala nanti ketika resesi ekonomi atau ekonomi gelap itu bisa jadi bibit sayuran ataupun sayuran ini akan jadi sangat mahal teman-teman. Tentu saja kalau kita mempunyai ketahanan atau kita mempunyai sendiri itu tentu saja akan mengurangi budget yang akan kita keluarkan. Masih ingat teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu di negara kita dan negara lain itu terdampak oleh COVID-19, dampaknya sampai seperti itu teman-teman, luar biasa untuk perekonomian teman-teman. Apalagi kalau ini sudah diprediksi oleh Pak Presiden kita sendiri dan juga Ibu Sri Mulyani ya. Kita tentu saja harus ikut was-was teman-teman. Tapi di sini saya tidak mengajak was-was. Di sini kita ingin belajar bersama bagaimana mengoptimalkan ataupun menambah lagi pengetahuan teman-teman atau menciptakan peluang-peluang baru dari lahan yang minim atau lahan yang kita punya walaupun hanya sedikit seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah contoh aja, adalah sayuran kecil atau jenis sayuran biasa. Ini ada tanaman sawi teman-teman ya. Tanaman kangkung juga tanaman yang lainnya seperti cabai, terong, kacang-kacangan, juga kemangi itu bisa menjadi aset yang luar biasa. Di luar dari itu semua teman-teman, ini adalah efisiensi pengeluaran kita teman-teman ya. Kita bisa menghemat efisiensi pengeluaran untuk keluarga. Ini kalau dari semua jenis sayuran yang kita punya ini kita punya sendiri, tentu saja kita efisiensi dalam hal beli. Pada hari-hari biasa tentu saja tanaman ini akan sangat murah. Tetapi kalau hal ini terjadi pada saat resensi atau ekonomi gelap tersebut, bisa dibayangkan harga ini akan melambung tinggi teman-teman. Apalagi cabai teman-teman ya. Cabai ini kalau lagi tinggi itu bisa jadi sampai 100.000 1 kilo. Lanjut ke terong teman-teman ya. Terong terlihat sepele teman-teman. Dari sini kita bisa belajar untuk membudidayakannya mumpung masih ada kesempatan, juga bisa untuk membuat bibit. Jadi mumpung masih ada kesempatan teman-teman ya, masih di tahun depan dan kita sekarang masih berada di pada bulan 10 teman-teman. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman itu belajar. Di sini bisa membuat apa saja dari pekarangan kita teman-teman. Dan sebenarnya pun masih banyak jenis tanaman lain ya, tanaman sayuran itu kan karena sangat banyak sekali. Mumpung masih ada kesempatan, teman-teman tuh bisa belajar untuk berbudidaya ataupun menanam tanpa melibatkan pekerjaan inti yang teman-teman punyai, karena ini hanya di pekarangan teman-teman ya. Jadi ini adalah ide untuk menambah income keluarga. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah pesaing atau kompetitor yang sama-sama menanam ya teman-teman. Jadi teman-teman harus kompak dengan teman-teman yang lainnya yang seprofesi, maksudnya bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana dengan cara pemasarannya harus mulai sambil dipelajari teman-teman ya, karena nanti teman-teman itu tidak kaget kalau pas memang benar-benar terjadi inflasi yang besar-besaran, krisis moneter yang besar-besaran, teman-teman sudah punya tameng atau sudah mempunyai persiapan, dan nanti harga sama kompetitor itu bisa teman-teman musyawarahkan kepada teman-teman semua.
Dan tidak kalah pentingnya adalah dari sini teman-teman bisa mulai hidup sederhana teman-teman ya, hidup sederhana dari hasil sayuran dari pekarangan kita sendiri. Tentu saja penghematan sudah sangat banyak teman-teman ya. Manakala kecukupan dari sayuran itu kita sudah bisa memenuhi sendiri. Di sini tentu saja otomatis teman-teman tuh sudah bisa belajar hemat karena bahan untuk sayur-sayuran itu kita sudah punya sendiri. Tidak beli, tidak mengeluarkan biaya dan tentu saja sangat sehat. Karena ini sayuran kita bisa menanamnya dengan cara organik dan tentu saja cukup baik untuk kesehatan kita teman-teman ya dibandingkan dengan yang kebanyakan menggunakan pupuk kimia. Itu sih terserah pilihan teman-teman ya. Intinya teman-teman sudah bisa melakukan penghematan sejak dini dari pembiayaan untuk beli sayuran. Jika sudah ada penghematan dalam satu bidang ketahanan pangan yaitu sayuran kita bisa produksi sendiri, kita otomatis tentu saja bisa menghemat di segi dan otomatis manajemen pengeluaran keuangan kita untuk memenuhi kebutuhan sayuran itu pun kita bisa tekan atau kita low cost atau cost yang kita keluarkan itu sedikit sehingga kita ada mempunyai penghematan soal pengeluaran uang ya teman-teman. Jadi sangat membantu sekali teman-teman. Jadi sini teman tetap harus wajib belajar ini mengolah pekarangan teman-teman. Dan pada satu sisi lain kita pun sudah menyelamatkan ketahanan pangan untuk keluarga kita sekaligus untuk teman-teman dan untuk saudara ataupun keluarga besar kita. Jadi untuk teman-teman itu bisa juga membarter dengan sesama teman yang menanam jenis tanaman lain. Disinilah fungsinya teman-teman ya. Bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Kita turut menyelamatkan mereka, menyelamatkan teman, menyelamatkan keluarga kita dari kekurangan pasokan. Apabila nanti memang terjadi kekurangan pasokan bahan sayuran sehat. Tadi teman-teman sudah terbiasa dari sekarang bukan untuk kita sendiri tapi untuk keluarga besar kita semua. Dan ini adalah intinya apabila kita sudah melakukan berusaha membuat ketahanan pangan manakala nanti kita menghadapi krisis ataupun ekonomi gelap yang benar-benar terjadi. Satu lagi teman-teman kita harus berdoa karena apapun bentuknya itu tetap rezeki yang mengatur yang maha di atas. Ketika kita sedang memulai pekerjaan ini atau ketika kita telah memulai pekerjaan ini dan kita sudah memulai pekerjaan ini kita tetap wajib tawakal dan berdoa kepada Sang Pencipta atau kepercayaannya masing-masing. Jadi teman-teman wajib itu sekali dan kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta teman-teman agar rezeki kita itu selalu ditambah. Jadi kalaupun memang nanti itu memang melanda negara kita, jadi teman-teman itu tidak sendiri. Jangan menganggap itu suatu musibah tapi teman-teman tuh harus bisa untuk keluar dari masalah itu atau kita mencari peluang yang positif dari hal tersebut yang tengah melanda. Jadi dimulai dari pekarangan itu teman-teman sudah bisa menciptakan hal-hal baru atau mengamati hal-hal baru ataupun mencoba mengeluarkan ide apa yang peluang bisa diharapkan dari pekarangan yang teman-teman miliki atau teman-teman punyai walaupun tidak luas tapi itu memang bisa dan sekarang tuh masih ada kesempatan untuk belajar. Seandainya teman-teman mau di sini ada banyak sekali tutorial-tutorial di dalam YouTube tuh teman-teman bisa belajar mumpung masih ada kesempatan. Oke teman, dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.